Halo, bertemu dengan saya lagi di NH21 Channel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Nasrullah. Pada pembahasan kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana tata cara untuk memformat data pada WPS Office lembar bentang. Memformat merupakan hal yang sangat penting yang dapat kita lakukan pada suatu data. Memformat dapat meliputi banyak hal, di antaranya adalah memformat font, memformat perataan, serta lain sebagainya. Mengatur font pada WPS lembar bentang. Perlu kita ketahui bahwa di WPS Office lembar bentang terdapat beberapa tools atau simbol-simbol yang dapat kita gunakan agar kita dapat memformatting data. Di antaranya adalah jenis huruf yang bisa kita gunakan agar huruf kita bisa diganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu juga ada ukuran font atau size font yang berfungsi untuk mengubah suatu ukuran bisa menjadi lebih kecil atau lebih besar. Lalu juga kita difasilitasi dengan garis tengah pada suatu huruf atau disebut dengan stripe dengan simbol huruf S yang dicoret. Lalu juga ada garis pada huruf yang disebut dengan underline. Underline ini berfungsi untuk memberikan garis bawah pada suatu huruf ataupun kalimat. Lalu ada juga untuk memiringkan suatu huruf yang disebut dengan italic dengan simbol huruf I. Lalu ada juga untuk menambahkan suatu huruf atau kalimat yang disebut dengan bold dengan ikon simbol huruf B. Lalu ada pewarnaan huruf atau font color agar kita dapat mewarnai suatu huruf atau suatu kalimat. Setelah itu ada sorotan atau disebut juga dengan fill color untuk memberikan efek warna latar pada teks atau pada sel kolom kita. Selanjutnya adalah pengaturan perataan data pada WPS lembar bentang. Perataan yang dimaksud di sini adalah perataan data di dalam sebuah sel. Pengaturan perataan data akan berpengaruh pada estetika atau keindahan dan kenyamanan para pembaca atau penggunanya seperti kita. Di antaranya adalah perataan teks tersebut yang dapat kita gunakan top elegant yang berfungsi untuk perataan atas pada sebuah vertikal di kolom. Lalu ada top elegant left yang berfungsi untuk perataan atas vertikal pada sebelah kiri. Ada top elegant right yang berfungsi untuk perataan atas vertikal di sebelah kanan. Lalu ada elegant center yang berfungsi untuk memberikan efek perataan teks di tengah. Lalu ada elegant left untuk perataan di sebelah kiri. Lalu ada elegant right yang berfungsi untuk perataan di sebelah kanan. Lalu juga ada bottom elegant center yang berfungsi untuk perataan bawah vertikal di sebelah tengah. Lalu juga ada bottom elegant left untuk perataan bawah vertikal sebelah kiri. Terus juga ada bottom elegant right yang berfungsi untuk perataan bawah sebelah kanan. Perbedaan antara top elegant biasa, serta bottom itu berada pada posisinya saja. Kalau top berarti berada di atas, kalau elegant biasa berarti hanya perataan teks seperti biasanya saja. Sedangkan jika ada bottom, elegant left, ataupun center dan right itu berada pada bawah vertikal. Jadi perataannya berada pada sebuah vertikal yang di bawah.
memberi garis bingkai pada tabel atau border di WPS Office lembar bentang. Border atau batas fungsinya sebagai berikut. Ada no border yang berfungsi untuk menghilangkan suatu batas tepi pada seluruh rangkaian atau kolom maupun baris pada WPS Office lembar bentang. Lalu juga ada top border yang berfungsi untuk memberikan efek garis atau batas yang berada di sebelah atas. Ada bottom border yang berfungsi untuk memberikan batas garis di sebelah bawah. Lalu ada left border yang berfungsi untuk memberikan efek batas garis di sebelah kiri. Lalu juga ada right border yang berfungsi untuk memberikan efek garis di sebelah kanan. Ada juga offset border yang berfungsi untuk dapat memberikan batas garis di sebelah kanan, kiri, atas, serta bawah. Lalu juga ada all borders yang berfungsi untuk memberikan efek garis atau batas garis di seluruh kolom maupun baris. Lalu ada tick box border yang berfungsi untuk menebalkan garis atau batas di sebuah kolom maupun baris. Setelah kita mengetahui beberapa penjelasan dari simbol-simbol tersebut, alangkah baiknya kita mulai untuk mempraktikumnya. Baik, untuk memformat data di WPS Office lembar bentang, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi WPS Office-nya. Lalu kita pilih tombol tambah yang berwarna orange yang berada pada sebelah kanan. Lalu kita pilih lembar bentang atau icon S yang berwarna hijau. Lalu kita pilih kosong atau blank. Nah, sekarang kita sudah berada pada area kerja lembar bentang di WPS Office ya. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk memformat data kehadiran atau absensi ya. Yang pertama kita beri judul dulu. Di kolom A1 kita kasih judul. Misalkan data absensi. Data absensi siswa kelas 11. Nah, oke ya. Lalu di bawahnya misalkan nama sekolahnya, kita klik ya. MA Miftahus Saadah. Cimahi. Nah, ini kita kasih judul dulu ya. Klik OK. Lalu baris ketiga, tahun angkatan 2020 2021. Oke, checklist. Nah, kita sudah membuat judulnya. Langkah selanjutnya untuk memformat data adalah kita kasih di kolom A5, misalkan kita kasih teks nomor, biasa kan ada nomor ya. Lalu kita kasih NIS. Lalu kita kasih nama lengkap. Nah, terus kita kasih JK atau jenis kelamin misalkan. Lalu kita kasih
Selanjutnya kita kasih nomor telepon. Atau misalkan kita kasih jangan telepon deh. Bulan kehadiran. Ini bulan kehadiran ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan memformat datanya. Kita akan merapikannya. Yang pertama adalah kita akan merapihkan kolom antar selnya. Nah, caranya adalah ada huruf atau kolom A dan kolom B, kita tekan garisnya sehingga muncul tanda seperti ini. Lalu kita geser ke sini. Oke, untuk NISN mungkin kurang lebar ya kolomnya. Jadi antara huruf B atau C atau kolom B atau C, kita tekan garisnya sampai muncul seperti ini. Termasuk nama lengkap antara kolom C dan D kita perbesar. Dan kolom JK atau jenis kelamin kita perkecil. Untuk ke bulan kehadiran kita perbesar. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita kasih di sininya hari, misalkan hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, dan keenam. Kan seminggu ada 6 hari ya. Misalkan kita jadwalnya ini mingguan ya. Tapi nanti disesuaikan dengan kebutuhan absensinya, karena ini hanya contoh praktikumnya saja. Nah, terus kita juga perkecil ya, kita perkecil angka 1 untuk kehadirannya, misalkan hari ke-1, hari kedua, atau bisa juga ini tanggal gitu ya. 3, 4, 5. Nah, sudah seperti ini ya. Oke. Selanjutnya adalah kita format fontnya. Kita akan mengatur fontnya. Oke. Caranya adalah kita blok yang judulnya, kita blok seperti ini ya. Cara ngebloknya kita tekan. Nah, terus ada titik hijau kan yang di bawah nih. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita pilih alat. Lalu kita ganti jenis fontnya dari Arial menjadi misalkan menjadi Android Clock. Oke. Kalau sudah, ini juga kita ganti. Kita blok. Kita pilih Arial. Nah, jadi ke Android Clock Cards. Atau misalkan, nah ini ya, Karois Gothic SC. Tapi nanti bebas ya. Tergantung kebutuhan kalian saja. Oke. Setelah itu, kita akan menghitamkan judulnya dengan cara membold. Bold atau huruf B itu artinya menghitamkan. Caranya adalah kita blok dulu judulnya. Ya. Kita blok dulu judulnya sama seperti tadi. Lalu kita pilih alat. Lalu kita pilih huruf B atau bold untuk menebalkan tuh. Seperti itu. Terus kita ganti ukurannya menjadi ke 16 misalkan. Nah, sudah kan? Untuk judul. Sekarang untuk bagian judul kolomnya. Kita blok dulu. Lalu kita pilih angka 12. Nah, ini juga di bold.
Caranya adalah pilih alat ya mungkin. Terus pilih menu depan, lalu kita pilih huruf B atau bold. Nah, sudah kan? Nah, saatnya kita untuk memberikan tools garis miring atau huruf yang miring. Caranya adalah misalkan tahun angkatannya yang akan kita miringkan. Kita blok dulu, lalu kita pilih menu alat, lalu kita pilih huruf I atau italic itu untuk memiringkan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan memberikan garis bawah ya. Misalkan garis bawahnya itu di bulan kehadiran. Kita klik bulan kehadirannya, lalu kita eksekusi dengan cara ngeblok, lalu kita kasih garis miring atau menu underline di menu berkas. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah kan? Ada garis miringnya. Lalu kita akan memberikan efek warna pada huruf atau pada sel yang disebut dengan fill color. Nah, misalkan kita blok dulu sel yang akan kita blok. Misalkan seperti ini. Nah, lalu kita berikan pilih warna isi atau fill. Nah, misalkan warna hijau atau warna kayak hijau aja ya. Ini warna ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan warna pada huruf atau font color. Misalkan yang angka ini saja kita warnain hurufnya adalah warna teks. Kita pilih misalkan warna merah, boleh. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal merapihkan dengan cara mengatur perataan pada teks ya. Dengan cara mengatur perataan pada teks. Misalkan ini nomor lengkap ini ke sini, kita akan atur teksnya untuk berada di top Alignment Center ya. Kita pilih alat, lalu kita pilih menu depan, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada perataan teks. Kita pilih titik-titiknya, lalu kita pilih Alignment Text. Nah, biar berada di tengah. Oke. Oke, kalau sudah kita kasih nih nomornya misalkan ya. Ini yang garis ini kita kosongkan ya. Yang garis ini atau yang kolom ini kita kosongkan karena kita nanti akan menggabungkannya. Jadi kita pilih ke kolom yang selanjutnya. Kita pilih nomornya ke 1 misalkan. 1 kita bikin misalkan 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Misalkan data absensi semuanya tuh ada 10. Lalu kita kasih niche-nya bebas misalkan 100, misalkan 1002, yang bawahnya 1003 dan seterusnya ya. Lima misal, terus saja sampai 10. Satu kosong 8. Terus 1009. Terus
Serahi misal terus 1 0 0 10 1 0 0 11 misalkan. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita kasih nama. Misalkan namanya Andri. Andri Maulana. Terus yang kedua misalkan Raf Ade Suhartono. Terus misalkan di bawahnya Ani Jelita. Terus di bawahnya Ane Indrawan. Lalu misalkan Budi Laksono. Terus misalkan namanya selanjutnya adalah Caca. Selanjutnya misalkan Citra Lesmana. Selanjutnya misalkan Dudi Herlina. Terus misalkan Didi Petet. Misalkan terus Elina Juniarti. Nah, kalau sudah jenis kelaminnya kita isi. Ali Maulana misalkan laki-laki, Ade laki-laki, Ani perempuan, Ane perempuan, misalkan Budi laki-laki, Caca perempuan, Citra perempuan, Dudi laki-laki, Didi Petet laki-laki, Alina perempuan. Nah, kalau sudah kita isi data kehadirannya, misalkan ini sakit, masuk, yang M itu masuk misalkan. Masuk. Wah, misalkan seperti itu ya. Lalu, karena ini kan belum rapi kan. Nah, lalu kita akan mengatur perataan teksnya. Ya, untuk judulnya dulu deh, data absensi. Nah, tata caranya adalah untuk mengatur teks adalah sebelum mengatur teks kita berikan dulu border ya guys. Kita berikan dulu border karena ini kan nggak ada bordernya nih. Border itu adalah untuk menebalkan sel atau garis ya. Kita bold di sini, kita block. Lalu kita pilih menu alat. Lalu kita pilih batas. Nah, ini namanya border ya. Lalu kita pilih ini. Nah, seperti ini ya. Kita pilih yang ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan menggabungkan selnya terlebih dahulu. Kita gabungkan selnya ya. Nah, kan ini data absensi itu keluar batas ya, dari kolom A ke B, C kan ini keluar batas. Nah, kita akan menggabungkan antara kolom A sampai ke kolom J. Biar berada nanti tepat di tengah. Nah, kita blok, lalu dari kolom A sampai kolom J, kita blok. Kita nih, lihat ada gabung atau merge ya, kalau bahasa Inggrisnya gabung. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kolom A, B, C sampai ke J itu akan bergabung.
Sekarang yang bawahnya yang MA sama kolom A sampai kolom J kita gabung. Lalu yang tahun angkatannya juga. Kita gabung. Nah, ini kurang satu tuh gabungnya. Nah, kalau sudah, kita akan memberikan efek data absensi yang judul ini berada di tengah. Oke. Caranya adalah kita blok data absensi sampai ke tahun angkatan. Lalu kita pilih alat. Kita pilih menu depan, lalu kita scroll ke atas ini, lalu kita pilih letakkan teks, kita adain untuk berada di tengah, top elegant center. Nah, sudah kan, bahkan ada di tengah ya. Nah, kalau sudah ada di tengah, yang tinggal ininya, nomor, biar ada di tengah juga sama. Misalkan nomor 1 sampai nomor 10. Berada di tengah, ketik. Nah, sudah kan tengah. Oke. Lalu nis. Kalau nis jangan di tengah, tapi ada di sebelah kiri. Kita pilih alat, lalu kita pilih menu depan, lalu kita berada di ratakan teks. Kita pilih kiri ini. Nah, ya. Sudah. Kalau jenis kelamin, kita adain di tengah. Seperti ini. Nih ya. Lalu kita pilih tengah juga. Oke, ini udah berada di tengah kan semuanya. Ini udah rapi ya. Untuk formatting teksnya, lalu selanjutnya adalah yang tengah ini nih. Yang sini kan masih kosong kan. Nah, kita akan menggabungkannya. Caranya sama kayak tadi. Kita blok yang nomor baris ke-5 dan ke-6. Kita pilih gabung. Nah, gitu. Ya, baris nis berada di baris ke-5 dan ke-6. Kita pilih gabung. Oke, tuh nama lengkap. Kita pilih juga blok dulu. Nah, gabung. Oke, kalau sudah, yang kehadirannya belum nih, masih berantakan. Kita juga akan gabung. Jadi dari sini sampai ke kolom C. Gabung. Nah, jadi akan seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini data absensi. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan menyimpan hasil kerja kita. Caranya adalah pilih alat, lalu pilih berkas, lalu kita pilih simpan sebagai, kita pilih jalurnya ya ke lokasi, misalkan di telepon nggak apa-apa, lalu kita ganti sheetnya menjadi nama kita, Yasin format data misalkan ya, tugas format data kan. Data. Nah, ini XLS itu untuk Excel ya. Kita pilih simpan. Oke. Karena udah selesai untuk simpan. Lalu kita akan melihat hasilnya. Jadi sebelum kita melihat hasilnya, jadi ini ya hasil jadi atau hasil akhir dari formatting text itu. Yang pertama ada pengaturan font, pengaturan bold atau menebalkan, ada italiknya, terus ada underline-nya, lalu ada ukuran huruf yang kita ubah, lalu juga ada warna huruf ya, yang warna ini warna hurufnya ini angka yang 1 2 3 4 5 6-nya warna merah. Udah fill color untuk memberikan efek pewarnaan pada sel ini yang seperti ini warna hijau. Setelah itu ada pengaturan teks ya, ada yang di tengah tuh kan, nomor di tengah ya, ada yang di kiri seperti itu.
Terus juga kita menggabungkan sel ya, ini antara kolom 5 dan kolom 6 kita gabungkan dan lain sebagainya. Lalu kita juga memberikan bingkai atau garis pada sel atau kolom kita. Caranya lah seperti ini. Jadi kita kelihatan ya, tuh warnanya lebih tebal dibandingkan yang ini. Oh, yang kalau sudah di border atau diberikan garis batas, ini akan tebal sisi-sisi kolomnya tuh. Ya, jadi lebih terlihat. Oke, baik, cukup sekian penjelasan tutorial dari saya tentang bagaimana cara formatting di WPS Office dokumen. Mudah-mudahan ya ilmu pada hari ini yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya kita save dulu ya. Tadi kita sudah nge-save kan? Lalu kita pilih lihat hasilnya tuh nih. Sudah ada kan Yasin format data. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.